Ya, semangat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya di channel Topmat. Kali ini kita akan membahas tentang vektor, dasar-dasar dari vektor. Ya, baik. Kita akan lakukan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan vektor. Ya, oke. Kita langsung aja to the point. Ya, aktivitas yang pertama, peta di bawah menunjukkan prediksi kecepatan gerak lempeng bumi yang ditunjukkan oleh anak panah. Ya, jadi ini ada banyak sekali anak panah adik-adik ya. Ini banyak sekali anak panah. Ya, kita baca berikutnya. Batas-batas lempeng ditandai dengan warna putih. Nah, ini ada warna putih adik-adik ya. Nah, itu warna putih. Ya, ini ada warna putih ya. Bergerak ya. Mana dia tadi? Batas-batas lempeng diwarnai dengan warna putih. Ukuran 5 cm per tahun diberikan oleh anak panah di bawah sebagai patokan. Nah, ini sebagai anak panah patokan ya. Jadi anak panah ini mewakili 5 cm per tahun begitu ya. Pergerakan lempeng dengan uh, 5 dengan kecepatan 5 cm per tahun gitu ya, panjang segini. Lempeng bumi bergerak dapat bertemu dengan lempeng bumi lainnya. Pertemuan dua lempeng bumi dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi atau tsunami. Ya, oke, penjelasannya sudah. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ya, nah, mana dia? Nah, ini tadi sudah, sekarang ya ini. Hmm. Kalian perhatikan anak panah dalam gambar dan kerjakan soal-soal di bawah ini. Ya, yang pertama, lingkari satu lempeng bumi yang bergerak paling cepat. Ya, lingkari satu lempeng bumi yang bergerak paling cepat. Nah, mana dia lempeng bumi yang bergerak paling cepat? Nah, bergerak paling cepat tentu saja yang anak panahnya paling panjang gitu ya. Nah, coba kita lihat mana yang anak panahnya paling panjang. Nah, ini panjang ya. Oke, ini panjang anak panahnya. Nah, ini juga panjang ya. Jadi kalian boleh pilih salah satu aja. Boleh ini ya. Oke, ya ini saya nggak pakai pengukuran ya. Dilihat sekilas pakai mata. Jadi inilah yang terpanjang atau inilah yang terpanjang. Maka itulah apa lempeng bumi yang pergerakannya paling cepat begitu ya. Oke, nomor satu sudah jelas. Sekarang mari kita lihat yang kedua. Lingkari satu lempeng bumi yang bergerak paling lambat. Nah, kalau bergerak paling lambat, artinya dia anak panahnya sangat pendek begitu ya. Nah, anak yang panah yang pendek yang mana? Nah, ini dia pendek banget ya. Ya, ini tentu pergerakannya paling lambat ya. Oke. Nah, paling lambat karena ditunjukkan oleh panjang anak panahnya. Makin pendek anak panahnya, makin lambat pergerakannya gitu ya. Oke. Sekarang yang berikutnya yang ketiga. Apakah ada dua anak panah yang arahnya saling berlawanan? Yuk kita cari apakah ada. Nah, ada berlawanan. Ini dia berlawanan ya. Oke. Nah, yang satunya ke situ, yang satu ke situ ya. Jadi dia saling berlawanan. Nah, oke. Nah, ada bisa cari yang lainnya lagi. Apakah ada? Coba. Mana apakah ada yang berlawanan? Ya, ada bisa cari lagi. Oke, nah ini saya hapus dulu. Mana lagi yang berlawanan? Ya, mungkin ini bisa dianggap sebagai berlawanan juga ya. Oke, ini ya, berlawanan dia. Oke, ya. Ini dengan ini juga berlawanan ya. Oke, mana dia? Ya, oke, ini sekilas ya. Nah, jadi begitu ya. Itu yang berlawanan ya. Yang paling mudah dilihat kasus nomor tiga yang berlawanan adalah yang ini ya, yang sangat berdekatan ya. Oke, jadi nomor ini sudah jelas ya. Yang ketiga sudah jelas. Berikutnya kita masuk ke yang keempat ya. Lingkari tiga anak panah yang arah dan panjangnya sama. Nah, yang mana dia coba? Nah, saya rasa ini
Ya, apakah adik-adik bisa menemukan lagi yang lainnya? Silakan adik-adik cek ya. Oke. Sekarang yang nomor 5. Apakah artinya jika dua anak panah mempunyai arah dan panjang panjang yang sama ya? Nah, kalau arah sama gitu ya. Jadi kalau arah sama artinya apa? Artinya dua ya. eh, Dua lempeng bumi memiliki arah pergerakan yang sama gitu artinya ya. Dua lempeng bumi punya arah pergerakan yang sama itu maksudnya ya. Nah, kalau panjangnya sama maksudnya apa? Maksudnya dua lempeng bumi memiliki besar besar pergerakan yang sama gitu ya. Besar pergerakan yang sama. Saya ulang ya. Panjang yang sama artinya anak panahnya sama panjang artinya dua lempeng bumi memiliki besar pergerakan yang sama gitu ya. Oke, nah serasa sudah yang nomor 5. Sekarang mari kita lihat aktivitas berikutnya yang keenam di sini ya. Mana dia? Oke, nah kita baca bareng-bareng yang nomor 6. Ya, pilihlah 3 anak panah pada lempeng-lempeng yang dilalui di Indonesia. Nah, ini adalah di Indonesia, adik-adik ya. Indonesia ini namakan anak panah pertama, kedua, dan ketiga. Nah, nanti adik-adik bisa pilih anak panahnya sembarang aja ya. Nah, nanti akan saya pilih, eh, misalnya ini saya pilih ya. Oke, terus sama lagi. Terus ini saya pilih nanti, dan ini saya pilih nanti ya. Satu, dua, tiga. Supaya arahnya ya agak berbeda-beda sedikit ya. Nah, terus kita lihat berikutnya ya. Gunakan penggaris dan busur untuk menentukan panjang dan arah anak panah. Nah, kalau ini nggak ada masalah ya, kalian tinggal ambil penggaris lalu ukur ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, yang bermasalah adalah ini ya, busur untuk menentukan arah anak panah tersebut. Nah, di sini tidak disebutkan bagaimana cara menentukan arah dari suatu anak panah. Arah dari suatu vektor. Nah, saya kasih penjelasan sedikit adik-adik ya. Nah, misalnya ada suatu anak panah seperti ini ya. Oke. Nah, jadi cara ngukurnya gimana? Jadi diukur dari arah timur ya, dari arah timur atau sumbu X positif ya. Anggap aja ini sumbu X positif ya atau arah timur ya. Nah, maka misalkan ini katakanlah 30 derajat gitu ya. Nah, maka arah vektor tersebut adalah 30 derajat atau boleh juga ngukurnya begini ya. Nah, atau minus 330 derajat gitu ya. Kan totalnya 360. Berarti yang ke sini pasti 330 gitu ya. Nah, jadi adik-adik bisa katakan bahwa arahnya adalah 30 derajat atau minus 330 derajat. Saya kasih contoh lagi, misalnya kalau ada vektor yang seperti ini ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Melihat arahnya ya. Jadi adik-adik lihat arah timur sebagai arah patokan ya, 0 derajat. Nah, lalu ambil busur derajat. Misalnya ini katakanlah 120 terukur ya, 120 derajat. Nah, berarti arah vektornya adalah 120 derajat ya. Atau adik-adik juga bisa mengatakan arahnya adalah minus 200 240 derajat ya. Jadi totalnya ini tambah ini mesti 360 derajat ya. Angka positifnya jumlahnya 360 derajat gitu ya. Nah, saya ambil contoh lagi ya supaya ada jelas. Kalau vektornya begini, bagaimana cara menentukan arahnya? Ya, sekali lagi adik-adik buat arah patokan yaitu arah timur atau sumbu X positif. Nah, lalu ambil busur derajat. Misalnya di sini katakanlah berapa? Ya, katakanlah 150 derajat gitu ya. Nah, berarti arahnya adalah minus 180 ya. Jadi kalau dia eh, apa namanya? eh, Sudutnya berputar searah putaran jam negatif gitu ya. Jadi kalau ngelihatnya dari berputar berlawanan putaran jam, sudutnya positif begitu. Nah, ini jadi berapa ini? 200 berapa? 210 ya. Oke, 210 derajat. Jadi adik-adik bisa katakan 210 derajat atau min
150. Nah, saya kasih satu contoh lagi ya, oke, supaya adik-adik makin jelas. Misalnya ada vektor seperti ini ya, oke. Nah, jadi bagaimana cara menentukan arahnya? Nah, bikin arah patokan. Nah, misalnya di sini katakanlah adik-adik pakai busur derajat 30 derajat gitu ya. Nah, berarti arah vektornya adalah minus 30 derajat ya. Oke, atau kalau ngukurnya seperti ini ya, berlawanan putaran jam, maka adik-adik akan mendapatkan arah 330 derajat gitu ya. Jadi total ini dengan ini harus 360 derajat. Ya, yang satunya positif, yang satunya negatif ya. Searah putaran jam berarti dia negatif. Nah, baik, jadi begitu ya cara menentukan arah dari vektor. Nah, ntar kita praktek lebih jauh ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ini ya. Jadikan panjang 5 cm per tahun, ya 5 cm per year dalam gambar 3.4 sebagai patokan, sehingga hasil pengukuran perlu disesuaikan dengan patokan untuk mendapatkan kecepatan gerak lempeng. Nah, jadi ini sebagai arah patokan adik-adik ya. Jadi si anak panah yang ini, ya yang ini dipakai sebagai patokan. Jadi kalau panjangnya segini berarti pergerakannya adalah 5 cm per tahun gitu ya. Nah, kalau dia lebih panjang daripada ini panahnya berarti pergerakannya lebih dari 5. Nah, kalau panjang panjang panahnya katakanlah ini panjangnya ya, pendek ya. Lebih lebih pendek dari ini ya. Jadi panah ini lebih pendek dari ini berarti besar pergerakannya lebih kecil dari 5 cm per tahun gitu ya. Oke. Nah, oke, cara perhitungannya sudah dikasih di sini ya. Misalkan patokan anak panah 5 cm per year mempunyai panjang 0,6. Nah, seandainya ini panjangnya 0,6 gitu ya, 0,6 cm gitu ya. Adik-adik mengukur ya, bisa aja adik-adik menemukan 0,7 atau 0,8 atau 1,2 ya. Salah satu anak panah panjangnya 0,3. Nah, katakanlah salah satu anak panah 0,3. Yang ini misalnya ya, ini contoh aja ya. Nah, misalkan ini panjangnya 0,3 cm gitu ya. Maka kecepatan gerak lempeng adalah 0,3 per 0,6. Jadi ini per ini gitu ya. Ya, kali dengan 5. Nah, 5-nya dari mana? Nah, 5-nya karena patokannya 5 cm per year gitu ya. Nah, maka didapat 2,5 cm gitu ya. Nah, jadi sangat masuk akal ya karena ini anak panahnya pendek, maka besar pergerakannya juga pasti kurang dari 5 cm. Ya, di sini didapatkan 2,5 gitu ya. Nah, angka panjang 0,3 per 0,6, jadi angka yang ini tadi ya, disebut sebagai perbandingan panjang. Ya, tuliskan hasil ke dalam tabel berikut. Nah, baik, ayo kita praktekkan bareng-bareng adik-adik ya. Nah, ya saya sudah buatkan. Nah, ini dia ya. Jadi besar dan arah kecepatan, ya besar dan arah kecepatan lempeng bumi ya. Nah, jadi anak panah pertama, kedua, ketiga nanti akan kita pilih di sini 3 anak panah. Kita akan tentukan arahnya, panjangnya ini dengan menggunakan alat ukur. Lalu kita akan cari perbandingan panjang dan kita akan cari kecepatan geraknya dalam satuan centimeter per tahun gitu ya. Nah, baik adik-adik, ayo kita bareng-bareng. Ya, oke. Nah, ini sudah saya siapkan toolsnya. Ada busur derajat, ada penggaris, dan ini sebagai tool semua ya. Nah, panah yang pertama saya akan pakai yang ini adik-adik ya. Oke, nah adik-adik perhatikan apa yang ada di Indonesia ya. Tadi petunjuknya kita harus mengambil yang sampel yang ada di Indonesia. Nah, sebagai contoh saya akan ambil yang ini aja ya. Oke, ini yang panjang ini. Yuk. Nah, lalu saya akan ambil penggaris ya. Ah, saya tentukan panjangnya dulu ya. Oke, panjangnya. Nah, ini panjangnya, ini penggarisnya Dede ya. Nah, penggarisnya krok, ait, ana dia, ya. Nah,
Ini sebagai panjang patokan ya adik-adik ya. Berapa kira-kira di situ ya? Ya kira-kira 3 cm ya. Nah, oke. Nah lalu eh, saya akan ukur yang ini. Ya, oke. Nah ini ya. Iya. Nah, oke. Nah gitu. Nah berapa kira-kira adik-adik? Ayo kita ukur. Nah ya kira-kira 4,5 ya. Dapatnya 4,5. Nah terus bagaimana dengan sudutnya? Ya oke saya tulis dulu ya. Nah jadi panjangnya berapa? Tiga berapa nih? 4,5 ya. Oke, 4,5 cm ya. Ya, betul ya, 4,5 ya. Oke, ini ya 4,5 ya. Kira-kira ada deh ya. Nah, lalu perbandingan panjangnya berapa? Perbandingan panjangnya adalah 4,5 per gitu ya. Nah, per. Oke, ini tempatnya agak kurang sedikit ya. Pernya saya tulis miring aja begitu ya. Per. Nah, terus panjang dari sini ke sini ya. Berapa panjangnya? Per 3 ya. Jika adik-adik ketemu 3,1 misalnya boleh aja ya. Oke, nah per 3 gitu ya. 4,5 per 3 ya. Adik-adik bisa biarkan begitu atau bisa disederhanakan ya. Nah, sehingga ini dah biarin nggak apa-apa ya. Nah, terus arahnya gimana, Kak? Nah, oke, akan saya tunjukkan arahnya. Nah, ini sudah saya tunjukkan tools. Nah, coba kita ya, oke, kita bikin yang vektor yang sejajar dengan vektor yang ini ya. Nah, ini ya, kerak. Oke, kira-kira begitu. Nah, ya, oke. Jadi arahnya sudah sama ya. Nah, sekarang kita taruh di sini ya. Oke, pangkalnya taruh di titik pusat dari busur ya. Nah, kira-kira berapa derajat itu adik-adik? Coba dicek ya. Berapa di situ ya? Nah, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ya, kira-kira 52 lah ya. Oke, nah berarti yang pertama itu adalah 52 ya. Oke, nah 52 derajat. Nah, terus kecepatan geraknya berapa? Oke, kecepatan geraknya adik-adik bisa hitung dengan cara 4,5 per 3 dikali dengan ini ya. Patokannya tadi kan ini ya. 5 cm per year gitu ya. Nah, dikali dengan 5. Nah, sehingga dapat berapa? Yuk kita pakai kalkulator aja. Ah, oh, ini kebetulan angkanya cakep ya. Cakep ya. 4,5 dibagi 3 kan 1,5 ya. 1,5. Nah, lalu dikalikan dengan 5. Sehingga jadinya 7,5 ya. Nah, berarti ini adik-adik isi dengan 7,5 gitu ya. Oke, jadi anak panah yang pertama udah jelas ya adik-adik ya. Oke, silakan screenshot dulu karena akan saya hapus. Karena diminta mengambil 3 anak panah ya. Ya, oke. Saya akan hapus. Cetek ya. Oke. Nah, untuk yang kedua kita akan ambil yang bervariasi arahnya. Nah, yang mana adik-adik yang mau kita ambil nih? Nah, kakak ambil contoh yang ini ya. Yang kecil ini ya. Oke, yang kecil ini ya. Nah, berarti ini bukan pertama lagi ya, tetapi kedua. Nah, ya, kedua. Nah, ayo kita cek sekarang. Ini saya hapus dulu. Ya. Nah, sekarang akan saya ukur dengan menggunakan penggaris. Ya. Oke, berapa centikah dia? Hmm. Ya, berapa centi itu Dede? Oke. Nah, mati bareng-bareng ya. Ya, kira-kira 1,6 lah ya. Oh, bukan 1,4 kira-kira ya. 1,5 ya. Ya, oke.
Anggap aja 1,5 ya. Oke. Nah, ya berarti panjangnya adalah 1,5 ya. Oke. Wait, tunggu dulu ya. Nah, berarti ini panjang yang kedua adalah 1,5 gitu ya. Nah, berarti perbandingan panjangnya adalah 1,5 dibagi dengan panjang ini ya. Nah, panjang ini tadi berapa? 3 cm ya, per 3. Nah, jadi per 3. Nah, terus arahnya gimana, Kak? Oke, arahnya ini ya. Kita lihat arah vektornya. Nah, taruh pangkal vektor di sini. Terus kita buat vektor yang searah dengan vektor tersebut ya. Oke, apakah sudah searah dia? Nah, sudah ya. Oke. Sudah searah. Nah, panjangnya boleh berbeda ya. Yang penting arahnya ya. Nah, oke. Nah, ini busur derajatnya kita akan balik sedikit ya. Nah, harus diputar ya. Diputar adik-adik. Nah, ini kita putar busur derajatnya. Oke. Mm-mm. Nah, yuk pangkalnya taruh di sini ya. Oke. Truk gitu ya. Nah, pangkalnya ditaruh di pusat di sini ya. Sekarang cek berapa sudutnya coba. Nah, ngitungnya dari mana, Kak? Ya, dari arah timur ya enggak? Dari arah timur. Dari subuh X positif. Nah, jadi angka nolnya ada di sini ya. Oke. Gitu ya. Nah, lihat sini sudutnya ya, Dede ya. Berapa itu jadinya? Ini 30 ya, antara 30 dan 40 ya, antara 30 dan 40. Berapa jadinya itu? Hmm, ya sekitar 35 lah ya. Oke, nah berarti ini kita katakan arahnya min 35 derajat atau kalau ngelihatnya ke sini ya juga oke nggak apa-apa ya. Jadi berapa dong? 325 ya. Jadi adik-adik tinggal kurangnya aja ya. 360 dikurang dengan 35. Kan jadi 325 ya. Oke, 325 ya. Betul ya. Nah, berarti arahnya adalah 325 derajat atau ya, atau berapa? Min 35 derajat gitu ya. Oke, jelas tadi ya. Nah, terus berapakah kecepatan geraknya? Nah, kecepatan geraknya dilihat pakai ini ya. Tinggal dikalikan aja ya. Jadi 1,5 per 3 dikali dengan ini ya patokannya 5 cm per tahun. Nah, dikali dengan 5. Ya, oke. Ini adik-adik boleh kerjakan pakai kalkulator. Nah, ini kebetulan angkanya cakep ya. Nah, hasilnya adalah 2,5 gitu ya. Nah, berarti ini 2,5. Oke. Nah, ayo kita lanjut lagi berikutnya. Yang ketiga ya, yang ketiga. Silakan adik-adik screenshot dulu ya. Udah, oke. Nah, sekarang vektor yang ketiga yang akan saya ambil adalah nah, yang mana kira-kira ini? Eh, saya ambil yang ini aja ya. Oke, ini ya. Dia melewati Irian Barat ya. Ya, Irian. Oke. Nah, akan saya ukur panjangnya berapa ya. Oke, ini panjangnya kita ukur. Iya. Oke, kita geser-geser dikit. Ya, oke. Berapakah itu, Dede? Iya, oke. Oh, sekitar 4 ya. Oke, betul 4 cm ya. Ya, sekitar 4 cm. Ya. Nah, berarti panjangnya adalah 4 cm gitu ya. Nah, terus perbandingannya berarti berapa dong? Ya, perbandingannya adalah 4 per 3 ya. Ini tadi 3 ya, 4 ya. Jadi panjang ini per panjang ini gitu ya. 4 per 3. Nah, oke.
Terus arahnya gimana Kak? Nah, yo arahnya kita lihat ya. Nah, oke. Nah, ini pangkal vektornya taruh di situ ya. Bertemu dengan pangkal vektor. Kita bikin vektor yang sejajar ya. Nah, gitu ya. Arahnya ke situ ya. Oke. Bisa bikin vektornya agak panjang ya. Oke. Nah, ya. Nah, begitu dia ya. Sekarang busur derajatnya kita balik lagi nih. Balik lagi. Oke, putar lagi dia. Ya, oke. Ya, nah, jadi arah vektor yang saya buat nih vektor yang merah ini sama aja dengan vektor yang kita ukur tadi ya. Ya, oke. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sudutnya diukur dari mana, Kak? Diukur dari arah timur ya. Ini arah nol di sini ya. Nah, berarti sudutnya adalah yang ini ya, arah vektornya atau boleh juga yang ini ya. Nah, kita lihat yang ini dulu adik-adik ya, yang terlihat di ini ya, 0, 1, 0. Nah, di sini dia ya. Sekitar berapa itu? 100 berapa ini ya? 100, ini 140, ini 150, ini 160. Ya, sekitar 152 lah ya. Oke, 152 ya. Jadi arahnya 152 derajat. Atau ya, ya, atau negatif berapa ya? 152 derajat atau krok negatif berapa Dede? Ayo. Hmm. Nah, dia tinggal kurang aja 360 dikurang dengan 152 gitu ya. 802 ya. Jadi 208 ya. Minus 208. Nah, gitu ya. Oke, atau minus 208 derajat. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita akan hitung kecepatan geraknya. Kecepatan geraknya berarti apa? 4/3 kali ya. Jadi 4/3 dari sini ya. 4/3 kali dengan ini ya. Patokannya adalah 5. Ya, dikali dengan 5. Nah, sehingga jadinya 20/3 gitu ya. Ya, kira-kira 6,7 lah kira-kira ya. Oke, 6,7 gitu ya. Oh, sorry, ini bukan yang pertama, tetapi yang ketiga gitu ya. Oke, anak panah yang ketiga. Nah, gitu ya. Baik, jadi begitu adik-adik ya. Silakan di screenshot dulu. Nah, semoga apa yang saya jelaskan adik-adik paham ya. Bila adik-adik kurang paham, adik-adik bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa WA saya. Nah, baik begitu untuk tiga anak panah yang kita ukur tadi. Ya, oke, kita akan lanjut lagi. Apa penjelasan tadi? Oh, ini ya, oke. Jadi pertama, kedua, ketiga ya. Sekarang kesimpulan apa? Menurut kalian apa manfaat menggambarkan gerak lempeng dengan anak panah dan pada peta ya? Nah, apa kegunaannya? Ya, jelas yang pertama kita tahu arah dari pergerakan suatu lempeng, gitu ya. Dengan melihat anak panah kita akan tahu kemana arah pergerakan lempeng. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan melihat panjang dari anak panah tersebut, maka kita tahu seberapa besar lempeng tersebut bergerak, gitu ya. Oke, Dede ya. Jadi panjang anak panah menunjukkan bahwa besar dari pergerakan lempeng tersebut. Ya, jadi itu manfaatnya ya untuk mengetahui arah pergerakan lempeng dan besar pergerakan tersebut. Ya, saya rasa sudah cukup jelas. Kita lihat berikutnya. Nah, oke. Nah, ini sekarang ya aktivitas yang kedua. Yuk kita baca bareng-bareng. Gerak lempeng bumi digambarkan dengan anak panah yang memudahkan para ilmuwan untuk memprediksi pertemuan dua lempeng sehingga dapat mengantisipasi bencana yang muncul. Panjang anak panah menunjukkan seberapa cepat lempeng bergerak. Anak panah menunjukkan arah gerak. Ya, arah anak panah merupakan ruas garis berarah yang menyatakan vektor.
Makin panjang ruas garisnya, makin besar nilai vektornya. Arah vektor ditunjukkan oleh arah panahnya. Nah, seperti ini vektor adik-adik ya. Jadi suatu vektor itu dilambangkan dengan ruas garis berarah. Nah, ini disebut pangkal vektor, ini disebut dengan ujung vektor. Arahnya ke situ ya. Oke, arahnya ke kanan, terus ke atas gitu ya. Bila diukur dengan derajat, nah ini bisa adik-adik cek dengan derajat ya. Nah, simbol suatu vektor. Nah, sekarang bagaimana simbol suatu vektor? Boleh menggunakan huruf A kecil. Ya, mari kita baca penjelasan lebih lanjut. Ya, notasi vektor adalah sebagai berikut. Ya, AB ya, AB di mana A adalah pangkal vektor, ya ini adalah pangkal vektor atau titik pangkal, sedangkan B adalah ujung vektor. Nah, ini dia ya. Oke, panjang vektor ditulis panjang vektor AB ditulis gitu. Ini terbalik ya, ditulis sebagai ya. Panjang vektor AB ditulis sebagai nah seperti ini ya simbol dari vektor ya. Vektor AB dapat juga dapat ditulis dengan menggunakan huruf cetak tebal yaitu AB gitu ya. Oke. Nah, yuk kita lanjut lagi. Ya, oke ya. Nah, penulisan vektor lainnya dengan menggunakan satu huruf yaitu A kecil. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya A kecil hurufnya tebal gitu ya. Atau boleh juga huruf A nggak usah tebal tapi ada tanda panah di atasnya ya. Nah, kalau yang ini sih jarang di matematika ya. Nah, di beberapa buku saya ada pernah lihat begini ya, simbol begini ya. Ya, lebih sering saya temukan yang seperti ini ya. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. Apakah bentuk-bentuk di bawah ini merupakan vektor? Mengapa? Ayo jelaskan. Nah, oke, saya tidak tulis ya. Apakah yang ini vektor? Jawabannya ini bukan vektor ya. Nah, kenapa? Karena ini garisnya lengkung ya. Seharusnya garisnya berupa garis lurus gitu ya. Nah, ini garisnya lengkung, bukan vektor. Nah, terus yang kedua, apakah ini vektor? Jawabannya ini bukan vektor ya. Alasannya kenapa? Karena dia mengandung dua garis berarah gitu ya. Kalau vektor itu hanya ada satu arah saja garisnya gitu ya. Nah, terus yang ketiga, apakah ini vektor? Jawabannya bukan gitu ya. Nah, alasannya apa? Karena ini ada tiga ruas garis. Satu, dua, tiga. Nah, kalau vektor hanya ada satu ruas garis saja, bukan tiga seperti ini ya. Oke, saya rasa sudah jelas. Nah, refleksi ya, apakah hal yang paling menantang yang kamu pelajari hari ini mengenai arah vektor? Nah, tentu saja kalau saya lihat di modul ini tidak dipandu bagaimana cara patokan untuk mengukur arah vektor. Jadi panduan untuk mengukur arah vektor itu tidak diberikan. Nah, itu akan kesulitan bagi siswa untuk menentukan cara menentukan arah vektor. Ya, oke. Nah, itu paling tantangannya ya. Nah, sehingga kita harus belajar teorinya ya di tempat lain. Ya, jadi LKS ini kekurangannya seperti itu ya, tidak memberikan arahan bagaimana cara menentukan arah vektor. Ya, serasa begitu ya. Terus tantangan kedua adalah tentang ketelitian ya, ketelitian pengukuran. Ya, mungkin antara kalian dan teman kalian akan mendapatkan hasil yang sedikit berbeda ya, tapi itu nggak masalah ya. Resiko dari pengukuran seperti itu ya, tantangan ya, ketelitian. Nah, baik begitu penjelasan saya, semoga bermanfaat. Untuk video yang lainnya mengenai vektor, adik-adik bisa masuk ke playlist vektor di YouTube saya. Ya, terima kasih. Sukses selalu untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.